3 kali aku menikah. 3 kali aku berpindah keyakinan. 3 kali aku yakin telah menemukan Tuhan. Dan 3 kali, aku salah. Namaku Alma. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku harus kehilangan segalanya. Keluarga, cinta, bahkan nyawaku sendiri, sebelum akhirnya menemukan jalan pulang. Berikut kisah lengkapnya. Alma berusia 8 tahun ketika ia pertama kali meragukan Tuhan. Di sudut kamarnya yang kecil, ia berlutut di depan patung Bunda Maria yang berdiri di atas meja kecil. Lilin putih menyala pelan, menerangi wajah porselen yang pucat. Alma menutup matanya erat-erat, tangannya terkatup rapat di dada. "Bunda Maria yang baik," bisiknya lirih, "tolong bantu aku besok. Aku sudah belajar keras untuk ujian matematika. Tolong buat aku dapat nilai bagus. Amin." Keesokan harinya, Alma mendapat nilai 4 dari 10. Ia menatap kertas ujiannya dengan mata berkaca-kaca. Di sekelilingnya, teman-temannya bersorak gembira dengan nilai mereka. Alma melipat kertas itu perlahan, memasukkannya ke dalam tas, dan pulang dengan langkah berat. Malam itu, ia kembali berlutut di depan patung yang sama. Tapi kali ini, ia tidak berdoa. Ia hanya menatap wajah Maria yang tersenyum lembut, dan bertanya dalam hati, "Kenapa kamu tidak mendengarku? Alma, kamu sudah berdoa?" Suara ibunya mengalir dari balik pintu. "Sudah, Mama." "Bagus. Jangan lupa ucapkan rosario sebelum tidur." Alma tidak menjawab. Ia menatap patung itu lebih lama, lalu meniup lilinnya hingga padam. 4 tahun berlalu. Alma tumbuh menjadi gadis pendiam yang lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan daripada bermain dengan teman-temannya. Rak-rak buku menjadi pelarian favoritnya. Ia membaca tentang agama-agama dunia, filsafat Yunani kuno, sejarah peradaban Islam, bahkan ajaran Buddha. "Kenapa kamu membaca ini?" tanya Ibu Carla, pustakawan sekolah, sambil menatap buku agama-agama dunia di tangan Alma. "Hanya ingin tahu, Bu," jawab Alma pelan, "kenapa agama berbeda-beda kalau Tuhannya sama?" Ibu Carla tersenyum tipis. "Itu pertanyaan yang terlalu besar untuk anak seusiamu, sayang. Yang penting kamu percaya pada Tuhan kita, Yesus Kristus." Tapi jawaban itu tidak memuaskan Alma. Ia terus membaca, terus bertanya, meski hanya dalam hati. Di rumah, ibunya sering melihat Alma melamun di meja makan. "Alma, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya ibunya suatu malam. "Kamu jadi pendiam sekali." "Tidak apa-apa, Mama," jawab Alma sambil mengaduk supnya tanpa nafsu makan. "Kamu berdoa dengan sungguh-sungguh kan setiap hari?" Alma mengangkat wajahnya, menatap mata ibunya yang penuh harap. "Mama, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu, sayang." "Kenapa kita harus berdoa pada patung? Bukankah Tuhan ada di mana-mana?" Wajah ibunya berubah tegang. "Alma, kita tidak berdoa pada patung. Kita berdoa lewat mereka. Bunda Maria dan para santo adalah perantara kita kepada Tuhan." "Tapi kenapa harus pakai perantara? Kenapa tidak langsung saja?" Ibunya menghela napas panjang. "Karena kita manusia berdosa, Alma. Kita tidak layak berbicara langsung dengan Tuhan. Makanya kita butuh perantara." Malam itu, Alma tidur dengan perasaan tidak puas. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di kepalanya seperti roda yang tidak berhenti. Segalanya berubah ketika Alma berusia 17 tahun. Di perpustakaan sekolah menengah, ia duduk sendirian di meja pojok, membaca buku filsafat Kant. Tiba-tiba, seseorang menarik kursi di seberangnya dan duduk tanpa permisi. "Kant? Serius?" kata pemuda itu dengan senyum miring. "Kamu lebih suka Kant atau Descartes?" Alma mengangkat pandangannya. Di hadapannya duduk seorang pemuda berambut coklat dengan mata abu-abu yang tajam. "Carlos." Ia siswa pindahan dari Madrid yang terkenal cerdas dan sedikit arogan. "Aku belum baca Descartes," jawab Alma datar.
Kalau begitu kamu belum tahu apa-apa tentang filsafat, kata Carlos, masih tersenyum. Descartes bilang cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Sesederhana itu. Tidak perlu rumit-rumit seperti Kant. Alma menutup bukunya pelan. Kalau kamu cuma mau pamer, silakan cari orang lain. Carlos tertawa kecil. Aku tidak pamer. Aku hanya suka diskusi. Kamu terlihat seperti orang yang suka berpikir. Benar kan? Entah kenapa, Alma tidak langsung pergi. Mungkin karena sudah lama ia tidak punya teman bicara. Atau mungkin karena ada sesuatu di mata Carlos yang membuatnya penasaran. Baiklah, kata Alma akhirnya. Kalau kamu mau diskusi, jawab ini, kenapa kita harus percaya ada Tuhan? Carlos tidak langsung menjawab. Ia menatap Alma dengan serius, lalu tersenyum tipis. Karena kalau tidak ada Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Jawabnya sederhana. Tapi Tuhan itu bukan patung atau ritual. Alma, Tuhan itu logika. Tuhan itu kebenaran. Tuhan itu sederhana. Jantung Alma berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berbicara tentang Tuhan dengan cara yang masuk akal baginya. Sejak hari itu, Alma dan Carlos sering berdiskusi. Di perpustakaan, di taman sekolah, bahkan lewat pesan malam-malam. Mereka berbicara tentang Tuhan, kehidupan, kebenaran. Dan perlahan, tanpa disadari, Alma jatuh cinta. 2 tahun berlalu seperti angin. Alma berusia 19 tahun ketika Carlos membawanya ke gereja Protestan untuk pertama kalinya. Gereja itu sederhana. Tidak ada patung, tidak ada lilin, tidak ada wewangian dupa. Hanya kursi-kursi kayu, sebuah mimbar, dan Alkitab besar terbuka di atasnya. Kebaktian dimulai dengan nyanyian yang merdu, lalu khotbah yang penuh semangat. Tuhan mengasihimu apa adanya, seru pendeta di mimbar. Kamu tidak perlu perantara. Kamu tidak perlu ritual yang rumit. Cukup percaya pada Yesus Kristus, dan kamu diselamatkan. Alma merasa sesuatu mencair di dadanya. Ini yang ia cari selama ini. Kesederhanaan. Kejelasan, hubungan langsung dengan Tuhan. Setelah kebaktian, Carlos meraih tangannya. Bagaimana? Tanyanya lembut. Aku merasa benar, bisik Alma. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar. Carlos tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. Kalau begitu, ikutlah denganku, Alma. Kita jalani hidup ini bersama, dalam kebenaran. Malam itu, Alma pulang dengan hati penuh keputusan. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak akan aku izinkan. Ayah Alma berdiri dengan wajah merah padam. Di sampingnya, ibunya menangis terisak-isak, rosario tergenggam erat di tangannya. Papa, Mama, dengarkan aku dulu. Dengar apa? Bentak ayahnya. Kamu mau meninggalkan agama leluhurmu? Agama yang sudah ratusan tahun dipegang keluarga kita. Aku tidak meninggalkan Tuhan, Pak. Aku hanya mencari jalan yang lebih dekat dengannya. Jalan sesat. Ayahnya memukul meja keras. Kamu sudah dipengaruhi anak itu, Carlos. Aku sudah tahu dari dulu dia akan merusakmu. Ibunya mendekat, memegang tangan Alma dengan gemetar. Alma, sayang, kamu masih muda. Kamu bingung. Ini hanya fase. Kembali pada ibu, sayang. Kembali pada Bunda Maria. Mama, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku pilih. Kamu tidak tahu apa-apa. Suara ayahnya meledak lagi. Kalau kamu tetap dengan keputusanmu, jangan harap kamu masih jadi bagian dari keluarga ini. Keheningan membekukan ruangan. Alma menatap ayahnya, lalu ibunya yang menangis. Dadanya sesak, tapi ia sudah membuat keputusan. Kalau begitu, aku pergi, katanya pelan tapi tegas. Ibunya meraung menangis. Alma, jangan tinggalkan kami. Tapi Alma sudah berbalik,
berjalan ke kamarnya, mengepak pakaiannya dalam satu tas kecil. Air matanya baru jatuh ketika ia menutup pintu kamarnya untuk terakhir kalinya. Pernikahan Alma dan Carlos berlangsung sederhana di gereja kecil. Tidak ada keluarga dari pihak Alma. Hanya teman-teman Carlos dan jemaat gereja yang hadir. "Aku berjanji akan menjagamu," bisik Carlos di telinga Alma saat mereka berdiri di altar. "Selamanya." Alma tersenyum meski matanya basah. "Aku percaya padamu." Tahun pertama pernikahan mereka bahagia. Mereka tinggal di apartemen kecil, bekerja keras, dan setiap malam berdoa bersama. Alma merasa ia akhirnya menemukan rumah. Tapi perlahan, retakan mulai muncul. Keluarga Carlos sopan, tapi Alma selalu merasakan jarak. Saat makan bersama, Ibu Carlos sering berbicara dalam bahasa daerah yang tidak Alma mengerti. Saat ada acara keluarga, Alma selalu merasa seperti tamu, bukan bagian dari mereka. "Alma," kata adik perempuan Carlos suatu hari dengan nada manis tapi tajam, "kamu sudah lama di gereja kami, tapi kok belum hafal pujian-pujian kami ya? Kami sudah hafal sejak kecil loh." Alma hanya tersenyum pahit. Yang lebih buruk, Carlos mulai berubah. Ia semakin sibuk, semakin jarang di rumah, semakin dingin. "Carlos, kita sudah lama tidak bicara," kata Alma suatu malam. "Aku merasa sendirian." "Kamu terlalu sensitif, Alma," jawab Carlos tanpa mengangkat mata dari laptopnya. "Aku kerja keras untuk kita berdua. Tapi kita hampir tidak pernah berdoa bersama lagi." "Alma, jangan dramatis. Kita bisa berdoa sendiri-sendiri." Alma terdiam. Dadanya sesak. Ini bukan Carlos yang ia kenal. Tahun kedua, semuanya runtuh. Alma menemukan pesan di ponsel Carlos. Pesan dari wanita lain. Pertengkaran besar terjadi. Carlos menyalahkannya, mengatakan Alma terlalu menuntut, terlalu idealis, terlalu naif. "Aku sudah lelah dengan kamu, Alma," bentaknya. "Kamu pikir dunia ini seindah doamu?" Mereka bercerai 3 bulan kemudian. Alma duduk sendirian di apartemen yang kosong. Semua barang Carlos sudah diangkut. Ia menatap cincin pernikahan di jarinya, lalu melepasnya perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tuhan," bisiknya parau, "apa yang salah denganku?" Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang mencekik. 6 bulan setelah perceraian, Alma berdiri di depan pintu rumah orang tuanya. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tidak punya tempat lain untuk pulang. Pintu terbuka. Ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari yang Alma ingat. Rambut putihnya bertambah banyak, punggungnya sedikit bungkuk. "Papa!" bisik Alma. Ayahnya menatapnya lama, lalu melangkah mundur membuka pintu lebih lebar. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata sambutan. Hanya keheningan yang berat. Alma masuk dengan langkah pelan. Ibunya duduk di sofa, tangannya menggenggam rosario. Matanya menatap Alma, lalu dengan cepat berpaling. "Mama." Suara Alma nyaris putus. "Kamarmu masih sama," kata ibunya datar, tanpa menatap Alma. "Kamu bisa tidur di sana." Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Alma menarik kopernya ke kamar lamanya, menutup pintu, lalu merosot di lantai dan menangis dalam diam. Hari-hari di rumah itu seperti hidup dalam kuburan. Ayahnya berbicara seperlunya, ibunya sering berdoa sambil melirik Alma dengan tatapan kecewa. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang menyiksa. "Kamu sudah cari pekerjaan?" tanya ayahnya suatu malam, tanpa mengangkat mata dari piringnya. "Sudah, Pak, tapi belum ada yang panggil." Hanya itu. Alma menatap piring di hadapannya. Ia tidak lapar, tapi tetap menyuap makanannya satu persatu, agar tidak menambah ketegangan. "Kami sudah bilang ini akan terjadi," kata ibunya tiba-tiba, suaranya tajam. "Kami sudah peringatkan kamu, Alma.
Tapi kamu keras kepala. Alma menunduk. Aku tahu, Mama. Tahu? Kalau tahu, kenapa kamu tetap lakukan? Suara ibunya meninggi. Kamu hancurkan nama baik keluarga ini. Semua orang di gereja membicarakan kita. Memalukan. Mama, aku sudah minta maaf. Maaf tidak bisa kembalikan semuanya. Ibunya berdiri, meninggalkan meja dengan napas tersengal. Ayahnya tetap diam, terus makan. Alma menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di situ. Malam itu, sendirian di kamarnya, Alma menatap langit-langit yang gelap. Pertanyaan-pertanyaan kembali memenuhi kepalanya. Apakah Tuhan benar-benar ada? Atau ini semua hanya ilusi yang kita ciptakan untuk menghibur diri? Kenapa hidup ini terasa begitu hampa? Tidak ada jawaban. Hanya kekosongan yang menggerogoti jiwanya. 3 bulan kemudian, Alma mendapat pekerjaan sebagai asisten di toko buku kecil di Madrid. Ia mengumpulkan uang, lalu pindah ke apartemen kecil yang kumuh di pinggir kota. Jauh dari rumah, jauh dari kenangan. Di kota besar yang ramai, Alma seharusnya merasa bebas. Tapi ia justru merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Sampai suatu sore, seorang pria mendekatinya di kafe tempat ia biasa membaca. "Permisi, kursi ini kosong?" tanyanya dengan senyum ramah. Alma mengangkat pandang. Pria itu tinggi, berambut hitam sedikit gondrong, dan mata coklatnya hangat. Ia terlihat seperti seniman atau musisi. "Silakan," jawab Alma singkat. Pria itu duduk, memesan kopi, lalu dengan santai membuka laptop. Tapi beberapa menit kemudian, ia melirik buku yang Alma baca. Siddhartha karya Hesse, katanya. Buku bagus. Tentang pencarian spiritual. Alma menatapnya. "Kamu sudah baca?" "Tentu. Bahkan berkali-kali." Pria itu mengulurkan tangan. "Aku Miguel." "Alma." Sejak hari itu, mereka sering bertemu di kafe yang sama. Miguel adalah desainer grafis freelance yang bekerja dari mana saja. Ia berbicara tentang Tuhan dengan cara yang berbeda dari Carlos, lebih santai, lebih humanis, lebih bebas. "Menurutku," kata Miguel suatu sore sambil mengaduk kopinya, "Tuhan itu cinta, bukan aturan. Tuhan tidak peduli kamu berdoa pakai bahasa apa atau di gedung mana. Yang penting hatimu tulus." Alma merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. "Kamu percaya begitu?" "Tentu. Aku Kristen, tapi aku tidak suka yang terlalu kaku. Terlalu banyak ritual, terlalu banyak larangan. Hidup ini singkat, Alma. Kenapa harus susah-susah?" Untuk pertama kalinya setelah lama, Alma tersenyum tulus. 6 bulan berlalu. Alma dan Miguel jatuh cinta. Kali ini, rasanya berbeda. Tidak ada perdebatan filosofis yang berat, tidak ada tekanan dari keluarga. Hanya kehangatan, tawa, dan kebebasan. Miguel membawanya ke gereja modern yang penuh anak muda. Musik mengalun keras, orang-orang bertepuk tangan, dan khotbah disampaikan dengan semangat yang menggebu. "Tuhan ingin kamu bahagia," seru pendeta muda di panggung. "Tuhan tidak ingin kamu hidup dalam rasa bersalah. Kamu sudah dibebaskan." Alma merasa ringan. Ini yang ia butuhkan. Bukan aturan, bukan ritual, tapi kebebasan. "Aku ingin dibaptis ulang," kata Alma pada Miguel suatu malam. Miguel menatapnya dengan mata berbinar. "Serius? Serius? Aku ingin memulai dari awal." Sebulan kemudian, Alma dibaptis di kolam gereja, dikelilingi jemaat yang bersorak riang. Miguel berdiri di depan, merekam momen itu dengan senyum lebar. Dan 3 bulan setelah itu, mereka menikah di gereja yang sama. Pernikahan sederhana, tapi penuh sukacita. Tidak ada keluarga Alma, tapi ia tidak peduli. Ia punya Miguel. Ia punya komunitas baru. Ia punya harapan baru. "Kali ini akan berbeda, Alma," bisik Miguel di malam pertama mereka. "Aku janji."
Alma memeluknya erat. Aku percaya padamu. Tahun pertama, semuanya indah. Miguel perhatian, romantis, penuh kejutan. Mereka pergi ke pantai, menonton konser, tertawa sampai larut malam. Tapi di tahun kedua, topeng mulai retak. Miguel sering pulang larut, bau alkohol tercium di napasnya. Ia mudah marah untuk hal-hal kecil. Suaranya yang dulu lembut kini sering meledak. "Miguel, kamu minum lagi?" tanya Alma suatu malam ketika Miguel tersandung masuk ke apartemen. "Aku cuma santai sama teman." "Kenapa kamu selalu mengatur?" bentaknya. Alma terkejut. "Aku tidak mengatur. Aku hanya khawatir." "Khawatir? Atau tidak percaya padaku?" "Miguel, jangan begitu. Aku cuma..." "Cukup, Alma. Aku lelah mendengar kamu mengeluh terus." Alma terdiam, hatinya tertusuk. Ini bukan Miguel yang ia kenal. Bulan-bulan berikutnya semakin buruk. Pertengkaran terjadi hampir setiap hari. Miguel sering membentak, bahkan mulai kasar secara verbal. "Kamu tidak mengerti apa-apa, Alma," bentaknya suatu malam. "Kamu cuma perempuan rumahan yang tidak tahu dunia luar." "Miguel, tolong jangan bicara seperti itu." "Kenapa? Kamu mau melarangku bicara juga sekarang?" Alma menangis di kamar mandi malam itu, air pancuran menutupi isak tangisnya. Semuanya runtuh pada suatu sore yang cerah. Alma pulang lebih awal dari kerja karena tidak enak badan. Ketika ia membuka pintu apartemen, ia mendengar suara tawa, suara yang tidak seharusnya ada. Jantungnya berhenti sedetik. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar tidur. Miguel di sana, dengan wanita lain. Waktu seakan berhenti. Miguel melompat dari tempat tidur, panik di wajahnya. "Alma, tunggu, ini bukan..." Tapi Alma sudah berbalik, berlari keluar apartemen. Miguel mengejarnya, masih setengah telanjang. "Alma, dengarkan aku. Ini kesalahan. Aku minta maaf." Alma terus berlari, air matanya bercucuran. Ia tidak tahu ia berlari kemana. Ia hanya ingin menjauh dari semuanya. Ia akhirnya berhenti di taman, napasnya tersengal. Miguel menyusulnya, mencoba meraih tangannya. "Jangan sentuh aku," jerit Alma. "Alma, kumohon. Aku salah. Tapi aku masih cinta padamu." "Cinta?" Alma tertawa pahit sambil menangis. "Kamu bilang cinta, sementara kamu tidur dengan wanita lain." Aku lemah, Alma. Aku manusia. Aku bisa salah." "Cukup." Alma mundur selangkah. "Cukup, Miguel. Aku tidak bisa lagi." Seminggu kemudian, pertengkaran terakhir terjadi. "Kamu tidak bisa maafkan aku sekali saja?" bentak Miguel dengan wajah merah. "Kamu pikir kamu sempurna?" "Aku tidak pernah bilang aku sempurna. Tapi aku tidak selingkuh." "Kamu membuatku selingkuh. Kamu terlalu menuntut, terlalu kaku. Jadi ini salahku." Miguel mendekatinya dengan tatapan marah. "Iya, ini salahmu karena kamu tidak bisa jadi istri yang baik." Plak, tamparan keras mendarat di pipi Alma. Ia terhuyung, tangan menyentuh pipinya yang panas. Miguel membeku, menatap tangannya sendiri dengan mata melebar. "Alma, aku..." Tapi Alma sudah lari ke kamar, mengunci pintu. Ia mendengar Miguel menggedor pintu, memohon maaf, tapi ia tidak membukakan. Ia hanya merosot di lantai, menyentuh pipinya yang masih terasa panas, dan menangis sampai tidak ada lagi air mata yang keluar. 2 minggu kemudian, Alma pulang dari kerja dan menemukan apartemen kosong. Semua barang Miguel sudah hilang. Di meja, hanya ada secarik surat. "Aku pergi. Maaf atas segalanya. Semoga kamu bahagia." Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Hanya itu. Alma duduk di lantai,
Surat itu di tangannya. Ia tidak menangis lagi. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditangisi. Malam itu, ia menatap botol obat tidur di lemari. 30 pil. Lebih dari cukup. Ia duduk di sofa, botol itu di tangannya, dan pertanyaan yang sama kembali memenuhi kepalanya. Kenapa aku harus terus hidup? Kenapa aku harus terus mencoba? Apa gunanya semua ini? Tuhan, jika Kau ada, di mana Kau? Kenapa Kau membiarkan ini terjadi padaku? Kenapa? Tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Dengan tangan gemetar, Alma membuka botol itu. Satu persatu, ia menelan pil-pil kecil itu, tanpa air, tanpa pikir panjang. 10, 15, 20. Kepalanya mulai pusing. Penglihatannya kabur. Ia berbaring di sofa, merasakan tubuhnya melemas. Akhirnya tenang. Ketukan keras di pintu. Lalu suara berteriak. Alma, Alma, kamu di dalam? Tetangganya. Senora Rosa. Kenapa dia di sini? Alma. Pintu digedor keras. Lalu suara pecah, kaca jendela dipecahkan. Langkah kaki berlari masuk. Dios mio. Alma. Tangan mengguncang tubuhnya. Suara panik menelepon ambulans. Tapi Alma sudah tidak bisa membuka matanya. Yang ia dengar terakhir adalah sirene ambulans yang mendekat, lalu kegelapan menelannya sepenuhnya. Alma membuka matanya perlahan. Putih. Semua yang ia lihat adalah putih. Langit-langit putih. Dinding putih. Selimut putih. Bau antiseptik memenuhi hidungnya. Kepalanya berdenyut sakit. Tenggorokannya kering seperti amplas. Kamu sudah bangun. Alma menoleh. Seorang wanita berseragam perawat berdiri di samping tempat tidurnya, mencatat sesuatu di clipboard. Di mana aku? Suara Alma serak. Rumah sakit. Kamu beruntung tetanggamu mendengar suara jatuh dan mendobrak pintumu. 5 menit lebih lambat. Perawat itu tidak melanjutkan kalimatnya. Memori perlahan mengalir kembali. Pil tidur. Kekosongan. Keinginan untuk tidak bangun lagi. Alma menutup matanya. Air mata mengalir ke sisi wajahnya. Dokter akan datang sebentar lagi, kata perawat itu lembut, lalu pergi meninggalkan Alma sendirian. Sendirian. Lagi. 3 hari kemudian, Alma duduk di ruang konsultasi psikiater. Dokter Martinez adalah wanita parubaya dengan mata teduh dan suara yang menenangkan. Alma, katanya pelan, kamu sudah melalui banyak hal. 2 kali pernikahan yang gagal, 2 kali berganti keyakinan, kehilangan keluarga, itu bukan beban kecil. Alma hanya menatap tangannya yang terlipat di pangkuan. Tapi bunuh diri bukan jawaban, lanjut Dokter Martinez. Kamu masih muda. 23 tahun. Hidupmu masih panjang. Untuk apa? Suara Alma hampir tidak terdengar. Aku sudah mencoba, dokter. 2 kali. 2 kali aku percaya aku menemukan jalan yang benar. 2 kali aku salah. Kamu tidak salah, Alma. Kamu hanya mencari. Dan mencari itu tidak salah. Tapi aku lelah mencari. Dokter Martinez menghela napas lembut. Alma, dengarkan aku. Kamu tidak perlu mencari sekarang. Yang kamu butuhkan adalah menemukan dirimu sendiri dulu. Pergi jauh. Tempat yang tenang. Biarkan luka-lukamu sembuh. Alma mengangkat wajahnya. Pergi kemana? Kemana saja yang membuatmu merasa damai. Jauh dari semua ini. Jauh dari kenangan. Malam itu, Alma terjaga di apartemennya yang sepi. Ia membuka laptop, mengetik, tempat untuk menemukan ketenangan. Puluhan hasil muncul. Ashram di India. Kuil di Thailand. Retreat di Bali. Jari-jarinya berhenti di satu foto. Sebuah bangunan putih sederhana di kaki Himalaya, dikelilingi pegunungan hijau dan kabut tipis. Ananda Ashram, tempat menemukan dirimu kembali. Tanpa pikir panjang,
Alma memesan tiket. Udara India menyambut Alma dengan panasnya yang lembab. Dari Delhi, ia naik bus tua yang berderit selama 12 jam menuju Rishikesh, lalu naik taksi ke pegunungan. Ashram itu lebih sederhana dari foto. Bangunan kayu dengan atap seng, halaman batu dengan kolam kecil, dan patung Buddha yang tersenyum tenang di tengahnya. Selamat datang. Seorang pria berkulit coklat dengan rambut panjang terurai berdiri di gerbang. Ia mengenakan kain putih sederhana, kakinya telanjang. Senyumnya hangat dan matanya tenang. Sangat tenang. "Aku Raffi," katanya dengan aksen India yang kental. "Kamu pasti Alma dari Spanyol." Alma mengangguk lelah. "Ya, itu aku." "Datang, aku tunjukkan kamarmu. Kamu pasti capek." Kamar Alma adalah ruangan kecil dengan kasur tipis di lantai, jendela kayu yang menghadap gunung, dan satu lilin di sudut. Tidak ada televisi, tidak ada wifi, tidak ada apa-apa. Sempurna. Hari-hari pertama di ashram terasa aneh bagi Alma. Bangun pukul 5 pagi dengan suara lonceng, meditasi selama 1 jam, sarapan sederhana, yoga, meditasi lagi, makan siang, belajar filosofi, meditasi lagi, makan malam, meditasi terakhir, tidur. Tidak ada televisi, tidak ada berita, tidak ada drama. Hanya ketenangan. Di minggu pertama, Alma menangis setiap meditasi. Semua luka yang ia pendam mengalir keluar. Raffi tidak pernah bertanya. Ia hanya duduk di sampingnya, diam, membiarkan Alma menangis sampai puas. "Menangis itu baik," kata Raffi suatu hari setelah meditasi. "Air mata membersihkan jiwa." "Tapi aku sudah menangis berbulan-bulan," jawab Alma parau. "Kapan aku berhenti?" "Ketika jiwa sudah bersih. Jangan terburu-buru. Di sini, waktu tidak penting. Yang penting adalah ada. Cukup ada, Alma." Kata-kata itu terasa asing tapi menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alma tidak dituntut untuk menjadi sesuatu. Cukup ada. Bulan kedua, tangisannya mulai berkurang. Alma mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Setiap pagi, ia duduk menghadap gunung, menghirup udara dingin, dan merasakan kosong. Tapi bukan kosong yang menyakitkan. Kosong yang lapang. "Kamu sudah berbeda," kata Raffi suatu sore saat mereka berjalan di kebun ashram. "Berbeda bagaimana?" "Matamu tidak lagi sedih. Sekarang tenang." Alma tersenyum tipis. "Aku mulai merasa, entahlah, seperti menemukan sesuatu yang hilang." "Kamu menemukan dirimu sendiri." Mereka berjalan dalam diam yang nyaman. Angin pegunungan bertiup lembut. Lalu Raffi berhenti, menatap Alma. "Aku melihat cahaya dalam dirimu, Alma," katanya lembut. Cahaya yang sudah lama padam, sekarang mulai menyala lagi. Jantung Alma berdetak lebih cepat. Ada sesuatu di cara Raffi menatapnya. Bukan nafsu, bukan kepentingan, tapi kehangatan. "Terima kasih," bisik Alma, "untuk semuanya." Raffi tersenyum. "Aku yang harus berterima kasih. Kamu mengingatkanku mengapa aku melakukan ini." Bulan ke-6, hubungan Alma dan Raffi berubah. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada pengakuan besar. Hanya kedekatan yang tumbuh perlahan dari percakapan malam, dari tatapan yang bertahan lebih lama, dari sentuhan tangan yang tidak sengaja. "Raffi," kata Alma suatu malam saat mereka duduk di teras menghadap bintang, Aku merasa bingung." "Dengan apa?" "Denganmu." Raffi menatapnya. "Aku juga bingung, Alma. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku guru. Kamu siswa. Tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa yang aku rasakan." Alma menarik napas gemetar. "Aku sudah salah 2 kali, Raffi. 2 kali aku pikir aku menemukan orang yang tepat. 2 kali aku salah."
Raffi meraih tangannya lembut. Mungkin kali ini berbeda. Mungkin kali ini benar. Dan Alma ingin percaya. Oh, betapa ia ingin percaya. Mereka menikah 3 bulan kemudian dengan upacara Hindu sederhana. Tidak ada tamu banyak, hanya beberapa penghuni ashram. Mereka mengenakan pakaian tradisional India, berjalan mengelilingi api suci 7 kali, mengucapkan mantra yang tidak Alma mengerti tapi rasakan. Kali ini akan berbeda, bisik Raffi di malam pertama mereka. Aku janji. Alma memeluknya erat. Aku percaya padamu. Tapi takdir punya rencana lain. Masalah dimulai 2 bulan setelah pernikahan. Raffi dipanggil oleh kepala ashram. Alma menunggu di luar ruangan dengan cemas. Ketika Raffi keluar, wajahnya pucat. Aku dipecat, katanya pelan. Apa? Kenapa? Karena menikahimu. Guru tidak boleh menikah dengan siswa. Aku melanggar aturan. Dunia Alma berputar. Tapi kita sudah menikah. Mereka tidak bisa. Mereka bisa. Dan mereka minta kita pergi minggu depan. Mereka pindah ke apartemen kecil di kota kaki gunung. Raffi mencari pekerjaan, tapi tidak mudah. Alma mengajar bahasa Spanyol dengan bayaran kecil. Uang mulai menipis. Pertengkaran pertama terjadi saat tagihan listrik datang. Raffi, kita harus bayar ini minggu ini, kata Alma cemas. Aku tahu, bentak Raffi. Kamu pikir aku tidak tahu? Alma tersentak. Ini pertama kali Raffi membentak. Maaf, Raffi langsung menyesal. Maaf, Alma. Aku frustrasi. Tapi maaf tidak menghentikan pertengkaran berikutnya. Dan berikutnya lagi. Perbedaan budaya yang tadinya manis sekarang jadi beban. Cara Raffi makan dengan tangan, cara ia menuntut Alma memasak makanan India meski Alma tidak bisa, cara keluarganya mengharapkan Alma tunduk seperti istri tradisional India. Aku bukan istrimu yang tradisional, Raffi, teriak Alma suatu malam setelah pertengkaran panjang. Aku tidak bisa jadi seperti ibumu. Dan aku tidak pernah minta kamu jadi kayak dia. Raffi balas berteriak. Tapi kamu juga tidak pernah benar-benar mencoba memahami budayaku. Aku sudah mencoba. Aku menikahimu. Aku ikut upacara Hindu. Aku tinggalkan Spanyol. Apalagi yang kamu mau? Aku mau kamu benar-benar di sini, Alma, bukan hanya secara fisik. Keheningan menyakitkan mengisi ruangan. Kamu tidak pernah benar-benar memahami jalanku, kata Raffi akhirnya. Lelah. Kamu hanya mencoba. Tapi mencoba tidak cukup. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. 2 minggu kemudian, Alma bangun dan menemukan apartemen kosong. Di meja dapur, ada selembar kertas dengan tulisan tangan Raffi. Alma, maafkan aku. Aku pikir kita bisa, tapi aku salah. Kamu wanita yang baik, tapi kita terlalu berbeda. Aku tidak bisa terus seperti ini. Semoga kamu menemukan kedamaian yang kamu cari. Raffi. Alma duduk di lantai apartemen yang dingin. Kertas itu tergenggam erat di tangannya. Tapi kali ini, tidak ada air mata yang keluar. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. 3 kali. 3 kali ia mencoba. 3 kali ia gagal. Tuhan, bisiknya ke langit-langit yang kosong. Aku sudah mencoba segalanya. Katolik, Protestan, Hindu. Semuanya salah. Atau aku yang salah? Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang mencekik. Dan Alma merasa ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Alma berusia 24 tahun ketika ia kembali ke Spanyol dengan hati yang kosong. Tidak ada yang menyambutnya di bandara. Tidak ada yang menunggunya di rumah. Ia menyewa apartemen kecil di sudut kota Granada, sebuah kamar dengan jendela yang menghadap gang sempit dan dinding yang retak-retak. Ia bekerja serabutan, mengajar bahasa Inggris privat, menerjemahkan dokumen, kadang melayani di kafe. Cukup untuk makan dan bayar sewa.
Tidak lebih. Malam-malam adalah yang terburuk. Sendirian di apartemen yang sunyi, Alma sering duduk di lantai, menatap langit-langit, dan merasakan kehampaan yang menggerogoti jiwanya. Aku sudah mencoba segalanya. Katolik, Protestan, Hindu. 3 kali menikah. 3 kali gagal. Apa yang salah dengan diriku? Suatu malam, ia membuka laptop dan mulai menulis. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang perjalanannya, tentang pencarian yang tidak pernah berakhir, tentang rasa sakit yang tidak pernah hilang. Tanpa sengaja, tulisannya terpublikasi di sebuah blog kecil. Ia tidak peduli. Toh tidak ada yang akan membacanya. Tapi ia salah. 3 minggu kemudian, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Subjek: tentang tulisanmu, 3 kali jatuh. Alma hampir menghapusnya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya mengklik email itu. Halo Alma. Namaku Yusuf. Aku membaca tulisanmu tentang perjalanan spiritualmu. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan sepenuhnya, tapi aku bisa merasakan kesakitan di setiap kata yang kamu tulis. Aku tidak akan menggurui atau mengajarimu. Aku hanya ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa membantu. Atau mungkin tidak. Tapi aku rasa tidak ada salahnya. Bolehkah aku berbagi sedikit? Alma menatap layar lama. Biasanya, ia akan mengabaikan email seperti ini. Tapi malam itu, entah kenapa, ia membalas. Silakan. Email-email dari Yusuf datang teratur. Tidak setiap hari, tapi beberapa kali seminggu. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menghakimi, hanya berbagi. Kadang ia mengirim kutipan sederhana. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Kadang ia hanya bertanya bagaimana hari Alma. Alma, yang tadinya waspada, perlahan membuka diri. Ia menceritakan tentang kekosongan yang ia rasakan, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Aku sudah lelah, Yusuf, tulisnya suatu malam. Lelah mencari Tuhan yang terasa selalu jauh. Lelah mencoba dan gagal. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Balasan Yusuf datang keesokan paginya. Mungkin selama ini kamu tidak sedang gagal, Alma. Mungkin kamu sedang dibersihkan. Setiap jalan yang salah membawamu lebih dekat ke jalan yang benar. Setiap air mata adalah doa yang belum berbentuk kata. Ada satu ayat yang sering membuatku tenang. Boleh aku berbagi? Alma membalas, boleh. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanan mereka. Untuk pertama kalinya setelah lama, Alma merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Bukan kehangatan, bukan juga kebahagiaan, tapi sesuatu yang halus, seperti harapan yang hampir mati tapi belum sepenuhnya padam. Alma mulai membaca Al-Quran terjemahan bahasa Spanyol yang ia unduh. Awalnya skeptis, tapi semakin ia membaca, semakin ia merasa dimengerti. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dan kami telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan, nama, MU bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Alma berhenti membaca. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ayat itu berbicara langsung ke hatinya. Tentang beban yang selama ini ia pikul. Tentang kesulitan yang terus ia alami. Tapi juga tentang janji kemudahan. Ia menangis sampai lelap di depan laptop. Al-Quran terbuka di layarnya. Korespondensi dengan Yusuf semakin intens. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang makna keberadaan. Kenapa kamu begitu sabar dengan aku, Yusuf? Tanya Alma suatu hari. Karena aku percaya Allah mempertemukanku denganmu bukan tanpa alasan, balas Yusuf.
Dan karena aku melihat cahaya di dalam dirimu yang kamu sendiri tidak lihat. Alma tertawa kecil, tapi hatinya hangat. Cahaya? Aku sudah lama gelap, Yusuf. Cahaya tidak pernah padam sepenuhnya, Alma. Kadang hanya tertutup. Tugas kita adalah membersihkan apa yang menutupinya. Suatu hari, Yusuf mengirim pesan. Alma, ada seseorang yang ingin aku kenalkan padamu. Namanya Sofia. Dia juga dari Spanyol, juga seorang mualaf. Dia bisa berbagi pengalamannya. Mau bertemu? Alma ragu. Tapi sesuatu dalam hatinya mengatakan ya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat Alhambra. Sofia adalah wanita berusia 35 tahun dengan senyum hangat dan hijab biru laut yang sederhana. Alma, sapanya dengan ramah. Alma berdiri, gugup. Ya, kamu Sofia. Iya, senang akhirnya bertemu. Sofia memeluknya, dan entah kenapa, pelukan itu terasa seperti pulang. Mereka berbicara berjam-jam. Sofia menceritakan perjalanannya. Bagaimana ia juga pernah berpindah-pindah keyakinan, pernah merasa kosong, pernah putus asa. Aku juga pernah di posisimu, Alma, kata Sofia sambil memegang tangan Alma. Lelah mencari, lelah bertanya. Sampai aku menemukan Islam, bukan karena seseorang memaksaku, tapi karena hatiku menemukan jawabannya sendiri. Tapi bagaimana kamu yakin? Tanya Alma pelan. Bagaimana kamu tahu ini yang benar setelah berkali-kali salah? Sofia tersenyum lembut. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang mencari. Aku merasa sedang pulang. Kata-kata itu menancap dalam di hati Alma. Minggu-minggu berlalu. Alma sering bertemu Sofia, belajar tentang Islam dengan perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak ada tekanan. Kamu tidak perlu langsung memutuskan, kata Sofia suatu sore. Belajar dulu. Rasakan. Biarkan hatimu yang bicara. Alma belajar tentang tauhid yang sederhana. Tidak ada perantara, tidak ada patung, hanya Tuhan dan hambanya. Ia belajar tentang solat yang membawa kedamaian, tentang doa yang langsung kepada Sang Pencipta. Tapi yang paling menyentuh hatinya adalah ayat-ayat Al-Quran tentang kasih sayang Tuhan, tentang pengampunan yang tidak terbatas, tentang pintu yang selalu terbuka bagi yang kembali. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alma membaca ayat itu berulang-ulang, sampai hafal di luar kepala. Setiap kali ia merasa tidak layak, setiap kali ia merasa terlalu hancur untuk dimaafkan, ayat itu mengingatkannya bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintu. Suatu sore, Sofia mengajaknya ke masjid tua di pusat Granada. Hanya jalan-jalan, kata Sofia. Tidak ada paksaan. Mereka berjalan di lorong-lorong sempit yang berbatu. Masjid itu indah dengan arsitektur Andalusia yang khas. Tapi yang membuat Alma berhenti adalah suara yang mengalun dari menara. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alma membeku. Suara itu, ada sesuatu dalam suara itu yang menembus dadanya. Sesuatu yang membuat kakinya lemas. Asyhadu an la ilaha illallah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu kenapa. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi hatinya merespon suara itu dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sofia meraih tangannya, membiarkannya menangis. Kamu merasakannya, kan? Bisik Sofia. Alma hanya bisa mengangguk. Air matanya terus mengalir. Malam itu, Alma tidak bisa tidur. Ia terus mendengar azan itu dalam kepalanya. Terus merasakan getaran yang ia rasakan di dadanya. Ia membuka laptop, mengirim email ke Yusuf. Yusuf, hari ini aku mendengar azan untuk pertama kalinya. Aku menangis. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa seperti sedang dipanggil pulang.
Balasan Yusuf datang pagi-pagi sekali. Itu hatimu yang bicara, Alma. Hati mengenali Tuhannya bahkan sebelum pikiran memahami. Jika kamu merasa siap, pulang. Jika belum, tidak apa-apa. Allah Maha Sabar. Alma menatap layar lama. Lalu ia menutup laptopnya, mengambil syal, dan pergi ke masjid. Di masjid, Sofia sudah menunggunya dengan senyum. "Kamu yakin?" tanya Sofia lembut. Alma mengangguk. Tangannya gemetar, tapi hatinya tenang. "Aku ingin pulang," bisiknya. Di hadapan saksi-saksi yang sedikit tapi tulus, Alma mengucapkan kalimat yang mengubah hidupnya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alma merasakan kedamaian. Bukan karena seseorang, bukan karena ritual, tapi karena ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Tuhan yang dekat, yang mendengar, yang memaafkan. Sofia memeluknya erat, menangis bahagia. Wanita-wanita lain ikut memeluknya, menyambutnya. "Selamat datang pulang, Aminah," bisik Sofia. "Aminah, yang terpercaya." Alma, Aminah, tersenyum di antara air matanya. "Iya," bisiknya lirih. "Aku sudah pulang." Aminah, nama barunya terasa asing di lidah, tapi hangat di hati, berdiri di depan cermin dengan hijab pertamanya. Kain biru muda melingkupi kepalanya dengan sederhana. Ia menatap pantulannya lama, lalu tersenyum tipis. "Ini aku sekarang," bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi senyum itu memudar ketika ia teringat apa yang harus dilakukannya hari ini. Pulang ke rumah orang tuanya. Pintu rumah terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Ibunya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat ketika melihat hijab di kepala Aminah. "Tidak," bisik ibunya, tangannya menutup mulut. "Tidak, Alma, jangan bilang." "Mama, aku ingin bicara dengan Papa dan Mama." "Tidak." Ibunya mundur selangkah, matanya berkaca-kaca. "Jangan masuk dengan itu." Ayahnya muncul dari dalam rumah. Wajahnya langsung memerah ketika melihat Aminah. "Apa-apaan ini?" bentaknya. "Kamu sudah gila sepenuhnya." "Papa, dengarkan aku dulu." "Dengar apa?" Ayahnya melangkah keluar, wajahnya penuh amarah. "Kamu kembali ke rumah ini dengan pakaian seperti itu? Agama teroris? Agama yang membunuh orang?" "Papa, Islam bukan seperti itu. Kalau Papa mau dengarkan aku tidak mau dengar apa-apa." Ayahnya memotong. "Kamu sudah memalukan keluarga ini berkali-kali, Alma. Sekarang kamu mau menambah malu lagi?" Ibunya menangis terisak. "Alma, sayang, kamu pasti dipengaruhi orang jahat. Ayo, lepas itu. Masuk ke dalam. Kita bisa bicara." "Aku tidak dipengaruhi siapapun, Mama," kata Aminah pelan tapi tegas. "Ini keputusanku sendiri. Aku datang untuk memberitahu kalian karena kalian orang tuaku. Aku tidak berubah, aku hanya menemukan diriku." "Kamu tidak berubah?" Ayahnya meledak. "Lihat kamu. Kamu bahkan tidak terlihat seperti Alma lagi." "Namaku sekarang Aminah." "Jangan sebut nama itu di depan rumah ini," bentak ayahnya. Wajahnya bergetar, napasnya memburu. "Keluar. Keluar dari rumah ini. Kamu bukan lagi anakku." Aminah merasakan dadanya sesak. Ibunya masih menangis, tangannya memegang rosario dengan erat. "Mama." Suara Aminah nyaris putus. Ibunya menggeleng lemah, air mata membasahi pipinya. "Kamu sudah tidak punya mama lagi, Alma. Pergi. Jangan kembali lagi." Pintu ditutup keras di depan wajahnya. Aminah berdiri di sana, sendirian, dengan air mata yang jatuh perlahan. Tapi kali ini, meski hatinya sakit, ia tidak merasa hancur. Ia sudah menemukan Tuhan, dan itu lebih dari cukup.
Di tempat kerja, situasi tidak lebih baik. Aminah mengajar bahasa Inggris di sekolah swasta. Ketika ia masuk kelas dengan hijab, murid-muridnya berbisik-bisik. Beberapa guru menatapnya dengan pandangan curiga. Selama 2 minggu, semuanya baik-baik saja. Sampai Senora Martinez, kepala sekolah, memanggilnya ke kantor. "Aminah," kata kepala sekolah dengan nada dingin. Ia bahkan tidak memanggil Alma lagi. Ada laporan dari beberapa orang tua murid. "Laporan apa, Bu?" "Mereka bilang kamu mengajarkan agamamu kepada anak-anak mereka." Aminah terkejut. "Apa? Saya tidak pernah." "Mereka bilang kamu mengajak anak-anak berdoa dengan cara Islam, mengajarkan tentang Nabi Muhammad di kelas bahasa Inggris." "Itu tidak benar." Aminah berdiri, wajahnya pucat. "Saya hanya mengajar bahasa Inggris. Saya tidak pernah membahas agama." Senora Martinez menatapnya tajam. "Tapi kamu menggunakan pakaian itu di sekolah. Itu sendiri sudah mempengaruhi anak-anak." "Ini hak saya, Bu. Saya tidak melanggar aturan sekolah." "Kamu melanggar kepercayaan orang tua." Kepala sekolah berdiri. "Maaf, Aminah. Kamu diskor sementara sampai investigasi selesai. Serahkan kunci kelasmu." "Bu, tolong dengarkan saya. Keputusan sudah diambil." Aminah keluar dari kantor dengan kaki gemetar. Di koridor, beberapa guru menyaksikannya dengan tatapan dingin. Bisikan mengikutinya sampai ia keluar dari gedung sekolah. Sendirian di apartemennya, Aminah jatuh ke sajadah. Ia sholat, air matanya jatuh di atas sajadah. "Ya Allah," bisiknya dalam sujud, "berikanlah aku kekuatan." Dan Allah menjawab dengan ketenangan yang turun perlahan ke hatinya. Minggu-minggu investigasi terasa seperti neraka. Aminah diperiksa, ditanya berkali-kali, bahkan murid-muridnya diinterogasi. Tapi di akhir, kebenaran terungkap. Tidak ada bukti sama sekali. Seorang murid bahkan bersaksi, Miss Aminah, tidak pernah bicara tentang agama. Dia hanya mengajar bahasa Inggris. Dia guru yang baik. Senora Martinez memanggil Aminah kembali. "Investigasi selesai," katanya kaku. "Kamu terbukti tidak bersalah. Kamu bisa kembali mengajar." Aminah menghela napas lega. "Terima kasih, Bu." Tapi kepala sekolah menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. "Tapi untuk kenyamanan semua pihak, mungkin lebih baik kamu memikirkan ulang pekerjaanmu di sini." Aminah paham. Ini bukan undangan. Ini pengusiran halus. "Saya mengerti," katanya tenang. "Saya akan mengundurkan diri." Ia keluar dari kantor dengan kepala tegak, meski hatinya berat. Malam itu, email dari Yusuf masuk. "Aminah, aku dengar tentang pekerjaanmu. Aku turut prihatin. Tapi aku percaya Allah punya rencana yang lebih baik." Aminah tersenyum tipis sambil membalas. "Aku juga percaya itu, Yusuf. Terima kasih selalu ada." Balasan Yusuf datang cepat. "Aminah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Tapi tidak lewat email. Boleh kita video call?" Aminah ragu sejenak, lalu menyetujui. Wajah Yusuf muncul di layar, pria berkulitan dengan jenggot tipis dan mata coklat yang hangat. Ini pertama kalinya mereka bertemu lewat video setelah berbulan-bulan hanya lewat email. "Assalamualaikum, Aminah," sapanya dengan senyum lembut. "Waalaikumsalam, Yusuf." Aminah merasakan dadanya berdebar. Yusuf terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku harus kembali ke Maroko. Keluargaku membutuhkanku. Ayahku sakit." Aminah merasakan sesuatu jatuh di dadanya. "Oh, aku turut prihatin. Aku tidak tahu kapan bisa kembali. Mungkin lama." Yusuf menatapnya lewat layar. "Tapi aku ingin kamu tahu, bertemu denganmu, meski hanya lewat tulisan,
adalah salah satu hal terbaik yang Allah karuniakan padaku. Air mata Aminah jatuh. Yusuf, jangan menangis, bisik Yusuf lembut. Ini bukan perpisahan. Ini hanya jeda. Allah yang mempertemukan kita, dan aku percaya Dia punya rencana untuk kita. Apapun itu. Aku akan merindukanmu, bisik Aminah. Aku juga. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Allah selalu bersamamu. Mereka berbicara sampai larut malam, tentang segalanya dan tidak ada. Dan ketika akhirnya mereka pamit, Aminah merasakan hatinya sakit tapi juga damai. Seminggu kemudian, email dari organisasi kemanusiaan datang. Kami mencari guru bahasa Inggris untuk anak-anak pengungsi di perbatasan Turki Suriah. Gaji minimal, kondisi sulit. Tapi jika Anda tertarik, kami ingin mewawancarai Anda. Aminah menatap email itu lama. Lalu ia teringat ayat yang pernah dibacakan Sofia. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jalannya. Ini panggilannya. Tanpa ragu, ia membalas, saya tertarik. 3 minggu kemudian, Aminah berdiri di bandara dengan satu tas ransel dan hati penuh harapan. Sofia datang mengantarnya, memeluknya erat. Kamu yakin? Tanya Sofia. Sangat yakin, jawab Aminah dengan senyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak sedang lari dari sesuatu. Aku sedang berlari menuju sesuatu. Jaga dirimu baik-baik. Insya Allah. Di pesawat, Aminah menatap keluar jendela. Granada mengecil di bawahnya, lalu menghilang di balik awan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian lagi. Kamp pengungsi di perbatasan Turki Suriah adalah dunia yang berbeda. Tenda-tenda berjejer di tanah kering, anak-anak berlarian dengan pakaian compang-camping, dan mata-mata orang dewasa menyimpan cerita yang terlalu berat untuk diceritakan. Tapi di tengah semua itu, ada kehangatan. Ada harapan. Aminah mulai mengajar di tenda yang dijadikan kelas darurat. Anak-anak duduk di tikar, buku-buku bekas di tangan mereka, matanya berbinar setiap kali Aminah mengajar. Miss, kamu dari mana? Tanya seorang anak perempuan kecil bernama Laila. Dari Spanyol. Sayang. Jauh ya? Kenapa kamu datang ke sini? Aminah tersenyum, mengusap kepala Laila lembut. Karena Allah memanggilku ke sini. Untuk bertemu kalian. Laila tersenyum lebar, memeluk Aminah erat. Dan Aminah tahu, ini adalah tempatnya sekarang. 3 bulan berlalu. Aminah sibuk dengan rutinitas, mengajar, membantu distribusi makanan, menghibur anak-anak yang menangis karena mimpi buruk. Suatu sore, ada keributan di gerbang kamp. Relawan medis baru datang. Aminah tidak terlalu memperhatikan. Sampai seseorang memanggilnya. Aminah. Suara itu. Aminah berbalik. Jantungnya berhenti sedetik. Yusuf berdiri di sana, dengan tas medis di tangan dan senyum yang tak percaya di wajahnya. Yusuf? Bisik Aminah, kakinya lemas. Subhanallah. Yusuf melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. Allah memang maha mengatur. Mereka berdiri di sana, di tengah kamp yang ramai, saling menatap dengan hati yang penuh syukur. Kenapa kamu di sini? Tanya Aminah, suaranya bergetar. Ayahku sudah lebih baik. Aku memutuskan untuk mengabdi. Lalu aku ditugaskan ke sini. Aku tidak tahu kamu ada di sini sampai aku melihat nama di daftar relawan. Yusuf tersenyum. Pertanyaan yang sama untukmu. Aminah tertawa pelan, air matanya jatuh. Allah yang membawa aku ke sini. Dan Allah yang mempertemukan kita lagi, bisik Yusuf. Di kejauhan, azan berkumandang, memanggil mereka untuk sholat maghrib. Aminah dan Yusuf berjalan bersama menuju tenda masjid, hati mereka penuh dengan syukur yang tak terhingga. Hari-hari di kamp mengalir seperti air.
Aminah dan Yusuf bekerja berdampingan. Ia mengajar, Yusuf merawat yang sakit. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap tatapan, setiap senyum kecil, berbicara lebih dari ribuan kata. Suatu sore, setelah kelas selesai, Yusuf menghampiri Aminah yang sedang merapikan buku-buku. "Aminah, boleh aku bicara sebentar?" Aminah mengangkat pandang. "Tentu." Mereka berjalan ke pinggir kamp, di bawah langit senja yang berwarna jingga. Yusuf terdiam lama, tangannya meremas-remas ujung bajunya. "Aku tidak pandai bicara," katanya akhirnya. "Tapi ada sesuatu yang harus aku katakan." Aminah menunggu, jantungnya berdebar. "Aku tahu kita baru bertemu langsung beberapa bulan yang lalu. Tapi aku sudah mengenalmu jauh sebelum itu. Lewat tulisanmu, lewat kata-katamu, lewat hatimu." Yusuf menatapnya dengan mata yang tulus. "Aku melihat cahaya dalam dirimu, Aminah. Cahaya yang bertahan meski badai terus datang." Air mata Aminah mulai menggenang. "Aku tidak punya apa-apa," lanjut Yusuf pelan. "Tidak ada rumah mewah, tidak ada harta. Yang aku punya hanya niat tulus untuk berjalan bersamamu di jalan Allah." Ia mengambil napas dalam. "Aminah, maukah kamu menikah denganku?" Aminah menutup mulutnya, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak menawarkan cinta yang penuh janji manis. Seseorang menawarkan kebersamaan dalam mengabdi kepada Allah. "Yusuf." Suaranya bergetar. "Aku sudah 3 kali menikah. 3 kali gagal. Aku hancur." "Kamu bukan orang yang hancur," potong Yusuf lembut. "Kamu orang yang terus bangkit. Dan kali ini, kita bangkit bersama. Bukan karena cinta yang rapuh, tapi karena Allah yang maha kokoh." Aminah menangis, tapi kali ini air mata bahagia. "Iya," bisiknya. "Iya, aku mau." Yusuf tersenyum lega, matanya juga basah. "Alhamdulillah." Pernikahan mereka berlangsung sederhana di tenda masjid camp. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pesta besar. Hanya beberapa relawan sebagai saksi dan anak-anak pengungsi yang menonton dengan mata berbinar. Imam yang menikahkan mereka adalah relawan tua yang sudah lama di camp. "Yusuf bin Ahmad, apakah kamu menerima Aminah binti Carlos sebagai istrimu dengan mahar yang telah disepakati?" "Qabiltu waratlitu," jawab Yusuf dengan suara mantap. "Aminah binti Carlos, apakah kamu menerima Yusuf bin Ahmad sebagai suamimu?" "Qabiltu waratlitu," jawab Aminah, suaranya penuh keyakinan. "Sah. Alhamdulillah." Anak-anak bertepuk tangan riang. Laila, murid kesayangan Aminah, berlari memeluknya. "Mi sekarang punya suami," serunya gembira. Aminah tertawa, mengusap kepala Laila dengan sayang. "Iya, sayang." Yusuf menggenggam tangan istrinya, dan untuk pertama kalinya, Aminah merasa benar-benar utuh. Kehidupan mereka sederhana tapi penuh makna. Setiap pagi, mereka sholat subuh bersama. Yusuf pergi ke klinik darurat, Aminah mengajar di kelas. Malam hari, mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang anak-anak yang mereka temui hari itu. "Hari ini ada anak laki-laki bernama Omar," cerita Yusuf suatu malam. "Umurnya baru 5 tahun. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman. Tapi kau tahu apa yang dia bilang? 'Dokter, Mama dan Papa sekarang di surga kan? Mereka tidak sakit lagi kan?'" Aminah menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, anak-anak ini lebih kuat dari kita, Aminah," bisik Yusuf. "Mereka mengajariku tentang iman yang sesungguhnya." Aminah menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku bersyukur Allah membawaku ke sini, membawaku padamu." Yusuf mencium puncak kepalanya lembut. "Aku juga." 2 tahun berlalu seperti mimpi indah. Mereka tidak punya anak, tapi ratusan anak di camp adalah anak-anak mereka. Setiap senyum, setiap pelukan kecil,
adalah harta yang tak ternilai. Musim dingin tahun kedua datang dengan keras. Suhu turun drastis, banyak yang jatuh sakit. Aminah bekerja siang malam membantu mendistribusikan selimut, makanan hangat, dan obat-obatan. "Aminah, kamu harus istirahat," kata Yusuf khawatir. "Kamu terlihat pucat." "Aku baik-baik saja," jawab Aminah sambil tersenyum, meski dadanya terasa sesak. "Masih banyak yang butuh bantuan." Tapi seminggu kemudian, Aminah mulai batuk parah. Batuk yang tidak berhenti, yang membuat dadanya sakit setiap kali bernapas. Yusuf memeriksa istrinya dengan tangan gemetar. "Aminah, paru-parumu terdengar tidak baik. Kamu harus ke rumah sakit." "Tidak ada waktu. Anak-anak." "Aminah, kumohon." Suara Yusuf pecah. "Kumohon, jangan keras kepala." Aminah melihat mata suaminya yang penuh ketakutan, lalu mengangguk pelan. Di rumah sakit kecil terdekat, diagnosis keluar, infeksi paru-paru akut akibat kondisi lingkungan yang buruk dan kelelahan. "Kondisinya serius," kata dokter pada Yusuf. "Kami akan coba obati, tapi tidak ada jaminan." Yusuf duduk di samping ranjang Aminah, memegang tangannya erat. Aminah tersenyum lemah. "Jangan sedih," bisiknya. "Ini ujian dari Allah." "Aku tidak siap kehilangan kamu," bisik Yusuf, air matanya jatuh. "Kita tidak pernah benar-benar kehilangan, Yusuf. Kita hanya berpisah sebentar." Minggu-minggu berlalu. Kondisi Aminah naik turun. Kadang membaik, kadang memburuk. Yusuf tidak pernah meninggalkannya. Selalu di sisi istrinya, membacakan Al-Quran, berdoa tanpa henti. Anak-anak dari camp datang menjenguk, membawa gambar-gambar yang mereka buat. "Miss, cepat sembuh ya," kata Laila sambil menangis. "Kami kangen belajar sama Miss." Aminah mengusap pipi Laila dengan tangan yang kurus. "Laila harus rajin belajar ya. Janji sama Miss." "Janji, Miss." Suatu pagi, kondisi Aminah memburuk drastis. Napasnya tersengal, tubuhnya lemah. Dokter memanggil Yusuf keluar sebentar. "Saya rasa ini waktunya," kata dokter pelan. "Bersiaplah." Yusuf masuk kembali ke kamar, duduk di samping istri yang sangat dicintainya. Ia memegang tangan Aminah, air matanya tak bisa dibendung lagi. "Aminah." Suaranya pecah. "Jangan tinggalkan aku." Aminah membuka matanya perlahan, menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. "Yusuf," bisiknya lemah. "Jangan menangis. Aku tidak pergi jauh. Aku hanya pulang lebih dulu. Aku belum siap." "Tidak ada yang pernah siap." Aminah tersenyum tipis. "Tapi ini waktuku. Allah memanggilku pulang." Dari jauh, suara azan maghrib berkumandang. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Aminah menutup matanya, mendengarkan suara yang pernah membuatnya menangis pertama kali. Suara yang memanggilnya pulang. "Yusuf," bisiknya pelan. Teruskan perjuangan kita. Untuk anak-anak. Aku janji, Aminah. Dan tunggulah aku, di surga nanti. Kita akan bertemu lagi." Yusuf menangis, mencium kening istrinya. "Aku akan menunggu. Sampai kapanpun." Aminah tersenyum, lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Asyhadu an la ilaha illallah." Yusuf melanjutkan, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Napas Aminah melambat. Senyum masih tersisa di bibirnya. Matanya menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat Yusuf, sesuatu yang indah, sesuatu yang damai. Lalu, dengan lembut, ia pergi. Pemakaman Aminah sederhana, di pemakaman kecil dekat camp. Ratusan orang datang, relawan, pengungsi, anak-anak yang pernah ia ajar. Laila menangis sambil meletakkan bunga liar di atas kuburan. "Sampai jumpa, Miss. Aku tidak akan lupa pelajaranmu."
Yusuf berdiri di depan pusara istrinya, membaca doa dengan suara parau. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Bertahun-tahun berlalu. Yusuf melanjutkan perjuangan mereka. Ia mendirikan sebuah sekolah kecil di kamp dengan nama Cahaya Aminah. Sekolah untuk anak-anak pengungsi, tempat mereka belajar membaca, menulis, dan bermimpi. Setiap pagi, Yusuf membuka kelas dengan bercerita tentang istrinya, tentang wanita yang jatuh 3 kali tapi bangkit 4 kali, tentang pencarian panjang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Aminah mengajarkan kita, katanya pada anak-anak, bahwa tersesat bukan berarti kalah. Selama kita terus mencari, Allah akan membimbing kita pulang. Tahun-tahun terus berjalan. Yusuf menjadi tua, rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Tapi setiap hari ia tetap ke sekolah, tetap mengajar, tetap mengabdi. Sampai suatu pagi, di usianya yang ke-67, Yusuf tidak bangun dari tidurnya. Ia pergi dengan tenang, di tempat yang ia cintai, di antara anak-anak yang ia sayangi. Yusuf dimakamkan di samping Aminah, seperti yang selalu ia inginkan. Di batu nisan mereka, terukir kata-kata sederhana. Aminah ke Yusuf, cahaya tidak pernah padam, hanya berpindah dari hati ke hati. Dan di sekolah, Cahaya Aminah, anak-anak terus belajar, terus tumbuh, terus membawa cahaya yang dulu menyala di hati seorang wanita bernama Alma, yang tersesat 3 kali, jatuh berkali-kali, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Cahaya itu tidak pernah padam. Ia hanya berpindah dari hati ke hati selamanya.